Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa ada 5, yaitu yang pertama, kegiatan utamanya menjual jasa. Karena perusahaan jasa tidak membuat produk, maka kegiatan utama perusahaan jasa pun hanya menjual atau menawarkan jasa yang dimilikinya. Yang kedua, ada tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Seperti yang Anda tahu, baiklah, saya akan menjelaskan karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa ada 5, yaitu yang pertama, kegiatan utamanya menjual jasa. Karena perusahaan jasa tidak
Baiklah, saya akan melanjutkan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama itu ada identifikasi dan analisis transaksi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Akuntan atau Anda harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Contohnya seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. Yang kedua ada pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, dicatatkan dalam buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan Anda pada tahap-tahap selanjutnya. Yang ketiga ada posting ke buku besar. Langkah selanjutnya memposting transaksi dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun, dan lain sebagainya. Dengan begitu, seluruh transaksi perusahaan pada jurnal yang berhubungan dengan kas akan masuk pada satu buku besar kas. Lalu, hitunglah saldo masing-masing akun pada buku besar untuk mengetahui total nilai akun. Yang keempat ada penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Yang kelima itu ada penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat jurnal penyesuaian. Penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik. Biasanya saat laporan akan disusun, kemudian Anda juga harus membuat neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Contohnya penyusutan peralatan, uang sewa yang belum dilunasi, dan sebagainya. Yang keenam itu ada neraca lajur. Penyusunan neraca lajur mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya sudah Anda buat, maka penyusunan neraca lajur bisa dilakukan secara mudah. Neraca lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Yang ketujuh ada penyusunan laporan keuangan. Langkah selanjutnya yakni menyusun laporan keuangan berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Yang kedelapan itu ada penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, Anda juga harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Tahapan jurnal pembalik adalah tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. Yang terakhir ada neraca akhir atau awal, yaitu setelah penutupan. Tahap ini disebut dengan neraca akhir atau awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode. Disebut neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikutnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan saya kembalikan ke moderator.
Saya. Izin bertanya. Oke, perkenalkan saya Heni Safia dari kelompok 6. Izin bertanya, mengapa pada perusahaan jasa sangat membutuhkan adanya siklus akuntansi? Terima kasih. Izin Saya. bertanya. Apa ya ini? Baiklah, pertanyaannya adalah mengapa dalam transaksi diperlukan adanya pencatatan atau bukti transaksi? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda Pajarini dari kelompok 3. Izin bertanya, apa perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan lainnya, seperti perusahaan manufaktur dan dagang? Terima kasih. Ya, saya. Baik, izin bertanya kepada kelompok 4, apa pentingnya penyesuaian akhir dalam konteks siklus akuntansi perusahaan jasa? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Heni. Mengapa perusahaan jasa sangat membutuhkan siklus akuntansi? Tiap perusahaan, baik jasa maupun dagang,
itu membutuhkan siklus akuntansi untuk menghasilkan satu laporan keuangan. Siklus akuntansi juga dibutuhkan supaya perusahaan tersebut dapat memproses bukti transaksi menjadi laporan keuangan, untuk kemudian dipakai sebagai informasi keuangan perusahaan tersebut. Apakah Saudari Hani puas dengan jawabannya? Puas, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rifan. Pertanyaannya, apa pentingnya penyesuaian akhir dalam konteks siklus akuntansi perusahaan jasa? Perusahaan jasa sangat penting karena membantu memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan secara akurat posisi keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi. Langkah ini memungkinkan penyesuaian atas transaksi yang belum dicatat atau dicatat secara tidak tepat selama periode tersebut. Dengan demikian, penyesuaian akhir membantu menyajikan gambaran yang lebih akurat dan relevan tentang pendapatan, biaya, dan laba bersih perusahaan jasa sebelum menyusun laporan keuangan untuk pihak internal dan eksternal. Apakah Saudara Rifan puas dengan jawabannya? Paham. Saya kembalikan ke moderator. Ya, puas. Terima kasih, Melan. Puas, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.